Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Sadli di podcast Paleko, Pusat Layanan Edukasi Keagamaan berbasis online. Baik, untuk kali ini narasumber kita beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Aminullah Ma'mun MH. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau ini adalah merupakan Ketua Yayasan Al-Amin yang ada di Makassar dan Mamuju. Beliau juga pernah menjadi Ketua Dewan Masjid Sulbar dan menjadi Ketua Basnas Sulawesi Barat, Ustaz ya. Alhamdulillah beliau hadir di tempat kami ini dan memanfaatkan waktu kita ingin sedikit berbincang-bincang tentunya bersama dengan beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sadli. Ya. Tadi berangkat dari mana? Ya, tadi kita dari Makassar, kemudian singgah ke yang ngundang orang kawin ya, di dekat Masjid Agung, Bendahara Masjid Agung Suhada. Oh, Masjid Ya, Agung jadi Syuhada ya. Habis itu langsung ke sini. langsung ketemu dengan teman salah seorang pengurus Basnas, Pak Asbi Hanan. betul Ah, ya ya ya. Aspi. Iya, Ya, nah, baru ke sini ya. iya, Iya. Jadi beliau ini memang sangat luar biasa perjalanannya dari Makassar dan langsung mungkin lanjut lagi ke Mamuju. insyaallah Ini. sebentar langsung ke Mamuju. Ya. Kalau tidak, kalau capek ya istirahat di masjid deh. Ya, ya. Iya. Oke, baik kita langsung saja mumpung beliau hadir pada kesempatan ini kita ingin sedikit saya ingin membahas mengenai tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, Baik, untuk pertanyaan saya yang pertama, Ustaz ya, apa sih rahmatan lil alamin itu? Rahmatan lil alamin ini apa? Seperti apa pengertiannya? ya. Baik. Jadi sebelum kita berbincang-bincang tentang itu, kita menyampaikan selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah dan kemarin kita berada pada satu hari yang sangat-sangat baik yaitu 10 Muharram yang kita diminta untuk berpuasa. Dari situ mengandung berbanyak hikmah. Berapa nabi pada 10 Muharram itu dilepaskan dari berbagai kesusahan dan permasalahan hidup, penderitaan. Seperti Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, Nabi Musa dan Nabi Harun diterima berkata-kata dengan Allah. Ya, banyak bahkan roh Rasulullah itu diciptakan pada 10 Muharram. Ini itulah keistimewaannya. Jika kita diminta untuk berpuasa 9 dan 10 Muharram. 10 Muharram adalah Yaum Asyura gitu, ya. Baik, Sorli, bahwa memang tadi saya ini agak maraton atau sedikit balap ya dari Polewali ke tempat kita ini untuk berbincang-bincang masalah agama kita, mumpung kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesempatan, kesehatan, afiat. Untuk mudah-mudahan sebagai ibadah kepada Allah, ya. Jadi memang dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad ya, kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi rahmat Rasulullah, rahmat Islam itu sangat mempunyai banyak dimensi, banyak aspek kehidupan, banyak berbagai yang dapat rahmat kepada manusia. Kehadiran Islam itu adalah rahmat kepada manusia, kemudian rahmat kepada alam makhluk yang lain, termasuk hewan-hewan dan tumbuhan, dan juga kepada rahmat untuk ya kehidupan apa yang kita lihat ini yang ada alam ini. Jadi itu. Ya,
Jadi rahmatan lil alamin itu adalah memberikan rahmat, memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang sangat-sangat berharga untuk manusia dan kemanusiaan dan alam sekitar kita. Antara lain, ya. Oke. Ya. Jadi memang wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin ya. Jadi memang Rasulullah itu sengaja diutus untuk sebagai rahmat lil alamin. Terus ya. Baik, pertanyaan saya yang selanjutnya ini ini mengenai tentang bagaimana upaya atau implementasi kita dalam membangun komunikasi dengan berbagai hubungan, aspek hubungan kepada sama manusia tentunya. Ya. Jadi memang bahwa sebagai rahmatan lil alamin itu bagaimana mengimplementasikan di dalam bentuk operasional, ya, dalam bentuk hablum minallah, kemudian hablum minannas, kemudian hablum minal alam, dan kemudian hablum minan nafs. Hubungan kepada Allah, kepada manusia, pada alam sekitar kita, termasuk daerah kita, ya, masyarakat, lingkungan sosial kita, agama kita, negara kita, bangsa, itu kan alam semua itu. Bagaimana kita memberikan kepedulian, perhatian kepada alam kita. Contohnya mungkin bisa contohnya seperti ya, seperti bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, memperindah desa dan daerahnya, ya kan? Itu antara lain. Jadi kedatangan Islam itu memberikan perubahan bagi kota Madinah. Madinah, kota yang baru, itu Madinatul Munawwarah. Jadi kota yang bersinar, bercahaya. Kita melihat bahwa bagaimana menciptakan. Contoh, umpamanya Sulawesi Barat, ada yang pernah mengatakan bagaimana kita jadikan Sulawesi Barat yang maju dan malapi. Ya toh, maju dalam artian itu tidak tertinggal. Atau kita katakan sudah bisa modern atau mengikuti perkembangan yang ada, tidak terkebelakang. Walaupun di Sulawesi Barat ini sudah mencapai 11,8% masih di bawah garis kemiskinan. Nah, bagaimana membangun ini? Bagaimana agar mengurangi kemiskinan? Jadi pemegang-pemegang kebijakan, pemegang-pemegang kekuasaan, pemegang-pemegang pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dan para politisi, para partai-partai politik itu, dan para kepala desa yang langsung ke desa-desa, bagaimana membangun masyarakatnya, itu yang harus punya peran bagaimana memperbaiki masa ini. Ya, bukan dengan diperbaiki saja, tapi rakyatnya yang harus diperbaiki. malapinya Ya, juga. kira begitu. Jadi para ilmuwan kita, ulama kita, kiai kita itu harus mantap bisa membangun kecerdasan. Yang pernah kita singgung yang lalu itu bahwa kecerdasan spiritual, tahu bahwa saya hamba dan saya adalah harus mengabdi kepada yang menciptakan saya, yaitu Al-Khaliq, yaitu Allah. Itu hablum minallah. Kalau Islam itu umpamanya dalam bentuk salat 5 waktu, itu kan hablum minallah. Rukun Islam sebagainya. Benar, hablum minan nas, bagaimana kita bernegara, bertetangga, bermasyarakat, bergaul, saling menghargai, saling memperkuat persatuan, saling memberi dan menerima, saling memberikan peringatan kalau ini salah, tidak sesuai dengan hukum, cocokkan dengan hukum. Jangan hanya main sebaunya aja, seenaknya saja, bukan hukum yang berlaku tapi hukum rimba yang berlaku. Itu tidak ada aturan. Itu berarti tidak boleh begitu. Makanya Islam datang itu untuk mengatur ini. Termasuk di dalam hubungan dengan manusia, tidak boleh mengata-ngatai. Itu kan dalam surah Al-Hujurat disinggung. Gimana? Ayat sarah kaum min kaumin. Jangan kamu menghina satu kaum dengan kaum yang lain. Ya, parpol satu dengan parpol yang lain. Kelompok satu dengan kelompok yang lain. Suku satu dengan suku yang lain. Karena boleh jadi yang menghina itu jauh lebih jelek daripada yang dihina, kata Allah. Nah, ini antara lain. Bagaimana membangun hablum minan nas yang baik ini, sehingga kita harus menjaga komunikasi, interaksi yang baik. Jangan kalau tidak bisa membina, jangan membinasakan, ya kan? Kalau tidak bisa berkata yang baik, yang benar, ya diam,
kata Rasulullah. Makanya rahmatan lil alamin ini adalah Islam yang mengatur dari berbagai aspek kehidupan, mulai yang sangat kecil, mulai kita doa makan, doa bangun, doa masuk WC, itu kan kecil-kecil, dan sampai kepada mengatur negara, ya kan? Jadi presiden, jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota legislatif, itu harus yang bagaimana menurut Islami, jangan menggunakan segala cara, jangan menggunakan bermacam-macam model, membeli suara bagi apa. Kita mau yang betul-betul dari masyarakat maju, ya, berpikirnya jangan hanya melihat warna merah atau biru berapa lembar baru mereka mau memberikan hak-hak suaranya. Tidak seperti itu menurut Islam. Kita memberikan menurut kesadaran kita bahwa ini adalah mempunyai jiwa yang baik, seperti memiliki sifat-sifat Nabi. Apa sifat-sifat Nabi? Yang pertama adalah memiliki kecerdasan. Seorang pemimpin harus cerdas, ya kan? Cerdas. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah itu terpercaya, jujur, ya, tidak suka main kolingkong, tidak suka main rekayasa-rekayasaan dan sebagainya. Janji-janji. Ya, betul. Kemudian al-fatana, itulah cerdas itu. Kemudian at-tabligh pandai berkomunikasi. Itulah yang tadi katakan, komunikasi kepada Allah, kepada manusia, alam sekitar, diri sendiri. Kalau ada jembatan yang mau rubuh, cepat diperbaiki. Kalau ada yang jalan berlubang-lubang, ya ditimbus supaya jangan orang korban jatuh. Itu kan alam itu. Nah, itu ada undang-undang lalu lintas. Kalau orang jatuh bisa dituntut itu. Yang bertanggung jawab siapa? Kalau pemerintah kabupaten, jalan kabupaten, ya kota bupati. Kalau pemerintah yang membuat jalan provinsi adalah gubernur. Kalau jalan negara, ya pemerintah negara, pemerintah pusat. Seperti itulah antara lain. Sehingga betul-betul Islam itu universal. Islam itu sangat-sangat luas maknanya, daripada pengertian rahmatan lil alamin. Alam itu sangat luas. Bahkan Islam itu mengatur bukan cuma dunia, sampai mengatur sampai ke akhirat, ya, di luar dunia ini, ya. Kalau kita perhatikan Ustaz, itu yang menjadi apa ya, kekurangannya manusia itu yang sekarang ini apanya? Apakah dari segi hubungan kepada hablum minallahnya atau hablum minannasnya ini, sehingga belum bisa betul-betul sesuai dengan harapan kita ini maju dan malakbi. Ya. Apa yang mesti kita benahi ini? Apakah memang dari sisi spiritualnya atau pintar secara emosionalnya? Ya. Ini kan yang mesti juga kita ketahui bersama ini. Jangan sampai ada orang yang bilang, ya ini orang rajin beribadah, tapi secara emosional dia kurang, sehingga tidak bermanfaat juga untuk yang lain. Jadi bagaimana menyikapi kondisi ini? Ada di antara motivator itu, ya, membagi kecerdasan dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, ya, intelektual dan kecerdasan emosional. Jadi memang kadang-kadang manusia tidak sempurna. Ada yang mungkin cerdas tapi kurang jujur, atau ada cerdas tapi kurang iman. Ya, betul. Malas salat, selalu menggunakan otak saja, maunya yang nyata. Kalau tidak melihat, tidak yakin. Kalau tidak muncul, tidak nampak, maunya yang nampak saja. Itu namanya beda. Nah, kita inginkan itu mereka cerdas dan mereka beriman yang teguh, yang kuat. Nah, tapi kalau umpamanya ada orang yang berpikir, biarlah tidak terlalu cerdas, yang penting imannya bagus, itu mungkin lebih bagus, karena iman inilah yang membawa kebaikan, ya, keselamatan, kehidupan yang baik, yang layak. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan pilihlah pemimpin yang punya kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional, serta memiliki keimanan yang teguh, yang baik, dengan kejujuran, dengan moral, dengan nilai-nilai masyarakat yang dihargai, budaya yang ada, sehingga tidak hantam sana, hantam sini, mumpun ini, dia berbuat macam-macam dan menggunakan segala cara. Itu tidak boleh seperti itu. Inilah yang sampai dikatakan bahwa memang sekarang kondisinya
perlu ada perubahan, perlu ada perbaikan terus menerus, termasuk lewat pelayanan seperti ini, lewat online ini kita harus giatkan supaya bisa lebih terserap kepada masyarakat, melihat perkembangan politik yang ada. Sekarang kalau kita melihat partai-partai politik ini dibandingkan tahun-tahun yang lalu, sekarang ini paling banyak barangkali, karena mungkin sudah 75-an%. Yang sudah mendaftar mungkin sudah lebih 40. Ya ini. Nanti mungkin kita akan lihat di mana. Banyak partai-partai baru. Ada partai-partai yang nasional, ada partai-partai ini atas sekuler dengan ini, ada partai-partai agama. Jadi sekarang tinggal masyarakat harus cerdas. Nah itulah kecerdasan intelektualnya harus jalan. Masyarakat sekarang itu ya ada sedikit perubahan hanya karena mungkin pengaruh 3 tahun terakhir kita pernah bobo dengan COVID ini, sehingga di Sulbar ini melonjak. Apalagi tadi saya mau beli bensin saja susah. Saya dapat informasi bahwa yang bikin cepat habis itu di tangki bensin itu bensin adalah penjual botolan. Karena mereka tidak punya pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena mau cari kerja apa? Mau makan, mau minum, mau di mana mau ambil. Nah inilah. Jadi kondisi seperti inilah kita harus sikapi. Tentunya semua pihak harus ikut sadar, memperbaiki apa yang kurang baik dalam hidup bernegara, berbangsa, beragama. Jadi partai politik ini Stasia sangat berpengaruh juga untuk kemajuan wilayah kita, Stasia. Dengan adanya partai politik ini bisa memang membuat maju tidaknya, Stasia? Ya betul. Karena dia kan adalah warga negara yang diberikan amanah, ya toh. Nanti mengatur mengatur. Seorang pemimpin, seorang pejabat, seorang negarawan itu harus bisa mengatur negara dengan baik. Kalau mampu mengatur negara dengan baik, maka dia disebut dengan negarawan. Politikus yang baik, politikus yang santun, politikus yang aman, politikus yang jujur, yang damai. Nah, umat Islam itu harus tahu tentang politik. Kalau tidak tahu politik bisa diobok-obok.